pariwisata dalam arsitektur, karena kita udah lama sekali ya nggak temu muka seperti ini, jadi saya yang sekarang saya rencananya temu muka, nanti 2 minggu lagi kita ini lagi Zoom lagi ya, melalui Zoom. Waktunya sih tidak lama ya, mungkin kurang lebih hanya setengah jam lah ya, setengah jam nanti. Bentar saya share screen dulu. Alifa, tolong saya dijadiin host dulu. Alifa, ternyata saya nggak bisa share screen. Coba, saya salah tadi, seharusnya kamu jadi co-host ya, bukan host ya. Tolong Alifa saya jadiin host dulu. Halo Alifa. Iya Bu, bentar Bu. Iya. Arahin aja ke nama saya, nanti itu bisa jadi host. Salah tadi, seharusnya jadi co-host ya. Oke ya. Coba ya, Alifa, make host. Oh, nggak ada co-host ya. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Nah, nanti saya aja yang approve. Saya share screen dulu ya. Materinya sudah terlihat belum ya? Sudah muncul belum? Sudah Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini hari ini adalah kita sudah memasuki pertemuan ke-12. Nah, pada pertemuan ke-12 ini saya akan membahas sedikit tentang perencanaan suatu destinasi wisata. Nah, nanti ada tugas yang tugas terstruktur ya, yang akan kalian kerjakan mulai dari pekan ini dan dikumpulkannya pada saat UAS gitu tugasnya. Nah, makanya hari ini saya adakan Zoom meeting ini agar apabila ada pertanyaan kalian bisa langsung menanyakan. Dan juga nanti saya akan buka pertanyaan untuk materi-materi sebelumnya. Misalnya dari materi-materi sebelumnya ada hal-hal yang tidak kalian pahami atau yang ingin didiskusikan, saya persilahkan ya. Oke, saya lanjutkan. Materinya adalah tentang perencanaan suatu destinasi wisata. Nah, jadi sebagian besar kawasan atau kota-kota itu memang belum memiliki kebijakan, visi misi, arah atau tindakan praktis lainnya sebagai upaya untuk pengembangan wisata atau potensi wisata apa yang ingin ditonjolkan. Karena pariwisata itu untuk main interest-nya atau objek utamanya itu bisa kita ambil dari yang sudah ada, misalnya ada potensi pantai atau potensi pegunungan gitu ya, atau potensi-potensi yang lain. Tapi bisa juga diciptakan atau dibuat gitu ya, dibangun gitu, sengaja dibangun. Nah itu memang perlu dipikirkan gitu. Nah nanti yang merupakan tugas kalian itu adalah kalian membangun objek wisata tersebut. Tapi tentu saja ini nggak usah dibayangin kayak stupa ya. Ini lebih kepada konseptual. Konseptual tuh jadi lebih kepada konsepnya kalian aja seperti apa. Nanti luarannya ya gambar-gambar konsep ya, hanya berupa ini bisa secara komputeris aja kalian ngerjainnya, pakai komputer aja, bisa pakai Corel atau apa. Jadi bukan gambar kerja, luarannya hanya berupa konsep perancangan suatu kawasan wisata gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di akhirnya. Nah, akibatnya peran wisata di sini tidak berkembang di kawasan tersebut, baik dari segi ekonomi dan sosial masyarakatnya. Nah, padahal sektor pariwisata merupakan sumber pendapatan wilayah atau kawasan yang mampu mendorong perkembangan kawasan tersebut, gitu ya, atau wilayah yang memiliki suatu potensi wisata. Nah, potensi itu bisa ada secara alamiah dan bisa diadakan, gitu tadi ya, bisa memang ada atau memang dibuat gitu potensinya ini. Nah, oleh karena itu, wisata begitu besar manfaatnya jika mampu dikembangkan dan dikelola dengan baik. Pariwisata dianggap perlu direncanakan dengan baik agar mampu menghasilkan manfaat yang maksimal bagi kawasan tersebut serta bagi negara. Nah, sebentar ini saya ini dulu. Kenapa sih pariwisata itu perlu direncanakan dengan baik gitu ya?
Pertama, fenomena pariwisata itu makin kompleks karena pariwisata itu melingkupi seluruh sektor kehidupan masyarakat. Ini masyarakat pasti terlibat gitu ya di sini. Terus pariwisata itu bisa berdampak positif dan negatif. Kalau tidak direncanakan dengan baik, itu takutnya nanti justru malah merusak gitu ya. Justru dampak negatifnya yang muncul dari pariwisata ini. Terus pariwisata itu makin kompetitif dan promosi destinasi wisata itu makin gencar, makin banyak kompetisinya sekarang itu. Pariwisata bisa juga berakibat buruk pada sumber daya alam. Jadi bisa juga merusak lingkungan gitu ya, bisa mengancam kebudayaan yang memang sudah ada gitu ya. Apabila pengelolaannya itu tidak dipikirkan dengan baik gitu, tidak di plan, nggak well plan dari awal. Nah, pariwisata itu mempengaruhi semua orang dalam komunitas tertentu dan semua yang terlibat dalam pariwisata itu perlu berpartisipasi dalam proses perencanaan pariwisatanya. Dan ini memang yang terlibat itu luas ya, mulai dari pemerintah sampai masyarakat setempat itu pasti terlibat gitu. Sehingga selanjutnya jika pariwisata tidak direncanakan dengan baik akan menimbulkan berbagai dampak bagi kawasan wisata itu sendiri ya, dan tentu saja bagi masyarakat sekitarnya. Nanti ujung-ujungnya akhirnya bisa diadakan penutupan oleh masyarakat apabila masyarakat tidak terlibat gitu ya. Misalnya ada sektor swasta yang masuk di suatu kawasan gitu, dia langsung ngeblok, memang dia beli area itu tanah dia gitu. Tapi ketika dia membangun sesuatu tanpa ada masyarakat yang dilibatkan, nah itu kedepannya bisa menjadikan ancaman justru ya. Nah, sehingga ini memang kompleks sekali. Nah, berikut adalah dampak kawasan wisata yang tanpa perencanaan. Pertama adalah dampak fisik kawasan menjadi tidak tertata dan seringkali banyak bangunan yang terlantar. Terus belum lagi kumuh gitu ya. Nah, ini mengurangi daya tarik kawasan wisata tersebut. Selanjutnya ada dampak sosial budaya, hilangnya keaslian budaya lokal karena kan wisatawan itu bisa dari mana saja ya, dan orang dari mana saja itu mereka membawa culture-nya masing-masing gitu. Nah, kalau tidak ada kontrolnya, ini bisa mengancam kebudayaan yang memang sudah ada di area wisata tersebut. Selanjutnya dampak pemasaran yang berlebihan. Akan terjadi ketidakefisienan pemasaran yang dilakukan oleh berbagai pihak tanpa koordinasi yang baik. Terus dampak pengorganisasian yang kurang serta dampak lainnya. Nah, ini macam-macam ya dampaknya, ini hanya beberapa poin saja contohnya, contoh dampak buruknya. Nah, tingkatan perencanaan wisata, pariwisata itu, perencanaan pariwisata itu dilaksanakan dalam berbagai tingkat, dari tingkat makro sampai lokal atau lebih detail lagi. Bahkan bisa melibatkan juga secara nasional gitu ya. Apabila objek pariwisata tersebut memang menarik untuk wisatawan-wisatawan mancanegara misalnya. Terus tiap tingkatan berfokus pada pertimbangan yang kadang berbeda dan khusus. Terus tingkatan perencanaan pariwisata dibedakan secara struktural. Nah, di dunia saat ini tuh antara lain ini. Bentar ya, saya minum dulu. Nah, untuk perencanaan pariwisata tingkat internasional, ini biasanya melibatkan organisasi-organisasi ini. Mulai dari World Tourism Organization, WTO, ada IATA, International Civil Aviation Organization, ini penerbangan ya, terus WTTC, World Travel and Tourism Council, IFTO ya, International Federation of Tour Operators, terus banyak sekali ini organisasi-organisasi tingkat dunia yang bisa dilibatkan ketika kita menargetkan bahwa area pariwisata ini adalah untuk konsumsi masyarakat mancanegara misalnya. Sementara untuk tingkat regional itu ada PATA, ada TCSP, ada IOTO ya, Pacific Asia Travel Association, ada Tourism Council of the South Pacific, ini regional dalam artian untuk skop Asia atau ASEAN gitu ya. Terus ada Indian Ocean Tourism Organization dan lain sebagainya. Sebenarnya masih ada beberapa lagi gitu ya. Nah, pada bagian-bagian ini adalah bagian ketika arsitek terlibat. Untuk perencanaan pariwisata tingkat nasional, kebijakan nasional wisata. Nah, di sini arsitek sudah terlibat. Terus rencana struktural pariwisata, karena memang kawasan pariwisata itu butuh desain, butuh perencanaan dan perancangan yang matang gitu ya.
pencapaian internasional ke dalam negeri. Gimana sih caranya orang dari luar negeri bisa sampai sini? Misalnya kalau di KRUI ya, yang banyak peselancar dari mancanegara. Nah, itu gimana caranya dari mancanegara mereka bisa sampai ke KRUI misalnya? Atau misalnya sekarang kayak Raja Ampat yang jauh sekali kan, itu di Papua sana. Sementara sedangkan banyak wisatawan mancanegara yang ingin ke sana. Itu seperti apa? Transportasinya kan harus ada, akomodasinya juga ada. Ketika sampai di sana terus nggak mungkin dong langsung pulang habis berwisata. Pasti harus stay beberapa hari gitu kan. Terus fasilitas pariwisata di tingkat nasional. Ini harus dipikirkan. Standar pelayanan pariwisata tingkat nasional. Selanjutnya kebijakan penanaman modal di bidang pariwisata dan kebijakan pemasaran pariwisata. Ini untuk tingkat nasionalnya. Nah, untuk perencanaan pariwisata tingkat provisinya adalah pertama harus ada kebijakan dari pemerintah mengenai pariwisata tersebut di tingkat provinsi. Selanjutnya perencanaan jaringan pencapaian dan kendaraan. Nah, ini berhubungan dengan jaringan transportasi di bidang pariwisata. Selain itu yang terakhir adalah fasilitas dan standar pelayanan pariwisata tingkat provinsi. Nah, itu seperti apa? Terus untuk perencanaan pariwisata tingkat tapak, jadi pertama secara skop nasional, terus mengecil ke provinsi, lalu mengecil lagi ke objeknya. Ya, ini tadi perencanaan lokasi bangunan dan fasilitas yang ada di sana. Ini adalah garis besarnya. Tapi kalau di breakdown lagi itu nanti sampai kepada keterlibatan masyarakat setempat gitu ya. Itu harus diadakan. Misalnya dalam suatu objek wisata ada area-area yang memang memungkinkan masyarakat setempat itu menjual cenderamata misalnya, atau makanan-makanan lokal, atau hasil kerajinan daerah dan lain sebagainya gitu ya. Karena itu akan memberikan nilai jual yang lebih kepada wisatawan. Nah, perencanaan pariwisata juga dibedakan menjadi tingkat perencanaan spasial atau geografis dan tingkat organisasi atau institusi. Nah, kalau tingkat perencanaan spasial secara geografis berarti ya itu dari tingkat tapaknya, terus area kawasan tujuan wisatanya dan tingkat regional sampai ke tingkat regional. Terus kalau berdasarkan organisasi atau institusi atau peranata penyelenggaranya, mulai dari tingkat retail itu berarti ya masyarakat mengadakan sendiri-sendiri gitu ya. Terus sampai ada tingkat perusahaan atau swasta ya, ini melibatkan swasta atau investor, tingkat jaringan perusahaan regional dan tingkat jaringan perusahaan internasional. Nah, ini tingkatannya. Jadi mulai dari yang kecil yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat sampai mungkin ada komunitasnya gitu ya, atau yang memang ada investor yang masuk di situ. Investor masuk melibatkan masyarakat setempat. Nah, dan ini juga ketika berhubungan dengan misalnya pariwisatanya untuk tingkat nasional, maka berhubungan dengan perusahaan yang berskala nasional juga. Nanti kalau yang tingkat internasional beda lagi gitu urusannya. Berikut adalah hambatan dalam perencanaan pariwisata. Yang pertama adalah kurangnya kesepakatan tentang prinsip-prinsip perencanaan pariwisata. Terus biaya pembuatan rencana pengembangan wisata yang relatif tinggi. Selanjutnya adalah banyaknya pihak yang terlibat dan kompleks jaringannya. Terus keseragaman bisnis dan produk wisata, seasonality yang berbeda di setiap destinasi, serta kepemilikan yang sering berubah pada bisnis pariwisata gitu ya. Ini mempengaruhi dari kelancaran tadi untuk perencanaan pariwisata. Nah, sementara itu tujuan untuk perencanaan pariwisata adalah pertama mengidentifikasi pendekatan alternatif gitu ya, mengidentifikasi permasalahannya apa ketika kita mau membuat suatu objek wisata gitu ya. Lalu kita harus mengadaptasi dengan hal-hal yang tidak diinginkan, harus ada perencanaan atau antisipasi terlebih dahulu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Terus mempertahankan keunikan, ini yang penting. Karena setiap objek wisata itu memiliki keunikan masing-masing. Menciptakan hal-hal yang diinginkan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Selanjutnya adalah kita juga harus melibatkan stakeholder-nya luas ya di sini. Adapun stakeholder-nya itu antara lain pemerintah, komunitas lokal, ini sudah pasti ya.
LSM, lembaga swadaya masyarakat, terus organisasi-organisasi pariwisata, terus operator bisnis pariwisata, ini banyak ya macam-macam, dan juga konsultan-konsultan pariwisata. Nah, dalam hari ini termasuk juga arsitek di sini yang harus terlibat dalam desain dan penataan kawasannya. Nah, sampai di sini ini kurang lebih hanya kulitnya saja. Di sini kita akan membahas mengenai tugas besar. Kira-kira ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Silahkan. Ya, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau ditanyakan mengenai materi-materi di pekan-pekan sebelumnya gitu? Karena pekan-pekan sebelumnya kan kita lebih banyak saya share video tutorial seperti itu ya. Yuk silakan dibuka ininya mikrofonnya, terus diaktifkan videonya. Ini ada berapa mahasiswa ya? 1, 2, 3. Yuk silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Nah, kalau misalnya belum ada pertanyaan, saya akan jelaskan mengenai ini ya. Mengenai tugas besarnya, ini dikumpulkan pada saat ujian akhir semester maksudnya. Jadi kalian merencanakan suatu konsep destinasi wisata. Kalian pilih kawasannya. Kawasannya bebas. Mau pantai, mau pegunungan, mau perbukitan, mau pusat kota juga boleh. Mau mengelola objek wisata yang sudah ada atau mau membuat baru, silahkan. Jadi di sini adalah konsepnya, come out terakhirnya itu, pertama kalian akan bahas lokasinya dulu. Lokasinya itu di mana, terus di situ kalian analisa kelebihan lokasi itu apa, kekurangannya SWOT lah ya, kalian langsung bikin aja SWOT-nya, kekuatannya apa, kelemahannya apa, opportunity-nya seperti apa gitu ya, ancaman di masa mendatangnya seperti apa, terutama kalian munculkan kelebihannya apa, terus misalnya lokasinya di mana, jadi lokasinya penting, terus jarak dari pusat-pusat transportasi, dalam artian dari pusat kota, misalnya kalau di areanya bebas ya, di Lampung yang jelas ya. Misalnya dari bandar, kalau mau di luar Bandar Lampung, jarak dari Bandar Lampung ke sana berapa kilometer misalnya. Terus akses ke sana seperti apa? Jadi analisa seperti itu. Tapi ini kalian bikin versi singkatnya gitu, sehingga nanti hasil akhirnya berupa poster ukuran A2 maksimal 3 lembar saja, nggak usah banyak-banyak. Jadi pertama ada konsep dari segi lokasi, terus yang kedua kalian mau bikin apa di situ. Jadi kalian kan sudah belajar yang 4A itu kan, ada amenities, terus ada apa, main interest-nya apa gitu ya. Nah itu harus ada minimal amenities-nya itu apa saja di situ. Ada hotelnya kah? Terus ada restoran-restorannya, terus bagaimana keterlibatan masyarakat setempat. Misalnya jadi ada space khusus yang untuk masyarakat menjual produk-produk lokal, baik makanan maupun souvenir. Nah, itu nanti jadi dari konsep itu akan berupa terakhirnya itu kayak block plan ya, block plan pada kawasan tersebut seperti apa gitu. Jadi hanya berupa block plan. Block plan itu nanti terlihat gitu. Jadi di kawasan itu misalnya di pegunungan ya, pantai misalnya. Jadi nanti di pantai mana area lokasi yang untuk outdoor activity-nya atau untuk activity di airnya. Fasilitasnya ada apa saja. Kalau mau hotel ada di mana saja. Bentuk block plan-nya seperti apa sih hotelnya itu. Bentuknya cottage-cottage kah atau satu single masa gitu. Terus pendukungnya apa? Misalnya restoran, kafe, terus area untuk beli souvenir dan lain sebagainya. Nah, semua materi yang sudah kalian pelajari dari pertemuan 1 sampai hari ini harap diulas dan dituangkan di dalam
konsep kalian itu. Jadi keluarannya ini hanya berupa konsep, bukan gambar kerja ya. Dan saya mau lihat konsep kawasannya itu. Jadi di kawasan itu ada apa saja? Hanya berupa blok-blok massa saja ya, kotak-kotak itu, tapi sudah mencakup semua kebutuhan dalam suatu kawasan pariwisata. Dan saya mau melihat kenapa seperti itu penataannya. Nah, itu sudah tertulis dalam konsep kalian. Nah, nanti kurang lebih seperti itu hasilnya. Jadi berupa formatnya poster, jadi nanti kalian bikin layoutingnya yang baik, posternya ukuran A2, mulai dari halaman 1 sampai maksimal 3 halaman lah ya, 1 sampai 2 gitu. Maksimal 3 halaman, tidak usah terlalu banyak. Nanti yang dikumpulkannya dalam bentuk PDF saja, jadi tidak usah dalam bentuk hard copy pada saat UAS. Nah, kurang lebih untuk tugas besarnya seperti itu. Kira-kira untuk tugas besar sudah bisa dipahami atau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Yuk, silakan. Kok ini pada diem? Coba saya stop share. Udah. Bu, izin bertanya. Ya, boleh, silakan. Silakan. Untuk masa bangunannya itu udah bentuknya gubahan gitu, udah berbentuk gitu. Maksudnya kalau misalnya bangunannya itu tuh mau kotak aja itu udah berbentuk kayak gitu. Gimana? Sorry, Eki. Gitu. Eki bisa diulangin? Kamu putus-putus tadi. Sinyalnya agak susah, saya chat aja ya Bu ya. Iya, boleh. Silakan di chat. Yang lain silakan sambil menunggu pertanyaan dari Eki ya. Silakan yang lain, ini yang hadir ada. Oh ya, kalian hari ini bisa absen tidak ya? Kok saya udah buka absennya sih tadi pagi, tapi sekarang saya mau masuk lagi nggak bisa. Bisa buka ini nggak UBL Apps-nya? Coba. Ada yang bisa buka ini untuk absensi? Ya, nanti Bu dicoba nih, Bu. Iya, soalnya ini saya coba buka barusan nih mau untuk isi-isi absensinya error terus dari tadi. Waktunya 10 menit lagi akan berakhir untuk Zoom-nya ya. Eki udah di chat ya. Di mana ya? Mana Eki? Message-nya? Kok belum muncul ya? Eki, tadi pertanyaannya mana ya? Untuk bangunannya bentuknya kotak saja atau sudah massa bangunan? Misal lingkaran atau bentuk yang lain. Bentuknya ya gubahan massa aja. Kalau kamu bentuknya mau lingkaran atau bentuk gubahan massanya bebas, saya nggak batasi ya. Untuk bentuknya mau geometris kayak mau segitiga atau apa gitu ya. Tapi sudah lebih kepada gubahan massa sih, lebih gubahan massa gitu. Tapi yang penting gini, yang penilaiannya pertama dari segi desain kawasannya, terus kelengkapannya, penataan kawasannya, lalu konsepnya seperti apa gitu ya. Dijelaskan kalian pilih yang di mana kalian mau memaksimalkan objek wisata yang sudah ada atau buat objek wisata baru, itu silahkan saja gitu ya. Misalnya nih ada yang kepikiran, oh Kemiling nih kayaknya bagus nih buat objek wisata, nah kalian pengen bikin apa gitu, nah silahkan aja, itu nggak apa-apa. Tapi asal ada konsepnya tadi, konsepnya kuat. Kenapa di Kemiling mau dibikin objek wisata apa gitu, misalnya mau bikin taman bermain misalnya, atau one stop shopping gitu atau apa gitu. Nah, itu silakan saja dikemukakan pada konsepnya. Jadi sekali lagi objek wisatanya tidak terbatas ya, boleh di pantai, boleh di pegunungan, boleh di pusat kota, boleh objek wisata yang sudah ada atau memaksimalkan yang baru, itu silakan. Misalnya kalian gini, saya mau membuat suatu kawasan ekowisata misalnya di tengah kota, ya boleh, silakan aja gitu. Atau misalnya ada kampung mandiri nanti untuk sebagai tujuan wisata, nah itu boleh saja. Kayak di sini saya nggak tahu ya kalau di Tanjung Karang, yang saya tahu di Metro, jadi di Metro itu ada namanya Pasar Pelangi. Nah Pasar Pelangi ini itu sebenarnya adalah letaknya itu di dalam gang, dan warga di komplek itu satu RW kali ya, satu RW itu di dalam gang itu mereka tuh kompak.
Jadi di gang tersebut, sebenarnya cukup luas ya, skopnya itu mungkin sekitar, nggak terlalu besar juga sih Pasar Pelangi itu. Pasar Pelangi itu kurang lebih skopnya sekitar radius 500 meteran lah, 500 meter persegi lah, gitulah kurang lebih lah ya. Kalau yang tahu ya, yang sudah pernah ke sana, jadi dia masuk ke gang gitu dan bukanya setiap hari Minggu. Nah, warga di situ mereka sepakat untuk mengecat rumah mereka warna-warni. Terus mereka setiap hari Minggu itu berjualan di situ. Berjualan, masing-masing rumah itu rumahnya dicat warna-warni gitu ya, dan bikin beberapa spot instagramable memang di situ. Terus dan ada komunitas memang yang menggrab si warga-warga di sana. Nah, masing-masing penghuni itu bikin macam-macam makanan setiap hari Minggu. Jadi bikin macam-macam makanan. Nah, untuk kelompok anak mudanya tuh ada yang bikin kayak area untuk kelinci, nanti area untuk memanah, area untuk melukis gitu ya hari Minggu tuh. Jadi kegiatannya tuh macam-macam, mulai dari kegiatan untuk anak kecil sampai yang dewasa. Bahkan di kampung itu tuh ada flying fox-nya diadakan gitu. Jadinya saya sekarang kebetulan saya orang metro, kalau saya pulang ke metro tuh setiap minggu saya pasti ke sana gitu. Dan itu sangat ramai sekali. Jadi salah satu objek wisata jadinya sekarang itu. Nah, itu bisa juga kalau kalian punya ide-ide semacam itu. Nah, ini kan melibatkan ya itu tadi ada perencanaannya, ada konsepnya, mau seperti apa sih gitu. Nah, itu silakan saja gitu ya. Saya bebaskan gitu. Ya, cukup menjawab ya Eki, atau ada yang masih perlu didiskusikan karena waktunya sudah mau habis. Cukup Bu, terima kasih. Oke, ya. Nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan, kita bisa diskusi lebih lanjut di WA Group ya. Silakan kalian bisa chat via WA Group kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai hari ini, sampai sekarang. Bu, terima kasih ya. Ya, silakan. Mungkin nanti ada format tugasnya, Bu? Format tugasnya A2 aja. Bentuknya A2, kalian layout dalam konsep poster. Jadi seolah-olah kalian akan mempresentasikan ke investor misalnya. Ini konsep saya mau bikin kayak ginian di sini gitu misalnya. Jadi konsepnya memang itu harus di layout dengan baik gitu. Layoutingnya. Jadi konsepnya seperti kalian membuat poster gitu. Gitu. Arifin ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ini sebentar saya screen capture dulu pesertanya. Mana sih? Saya akhiri pertemuan kali ini. Bentar, saya screen dulu ya. Print screen dulu. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nanti materi yang hari ini akan saya upload di Google Classroom ya. Baik, Bu. Ya.